Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sudah bergabung dalam kuliah kali ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah statika yang akan mempelajari tentang gaya dalam pada portal Sendiro. Nanti adik-adik silahkan bertadarus, ada surat Al-Fajr. Nah, kita langsung saja masuk pada materi gaya dalam portal Sendiro. Nah, di sini, di dalam slide ini, kita punya sebuah portal. Portalnya pada tumpuan A berupa sendi, pada tumpuan B berupa roll. Nah, yang disebut portal adalah suatu struktur yang terdiri dari balok dan juga kolom. Nah, di dalam contoh ini ada portal A, B, C, D, gitu ya. Kemudian diberikan beban titik berupa beban P pada titik E. Nah, bebannya berupa beban titik vertikal. Nah, beban titik itu dari A berjarak A kecil, kemudian dari B berjarak B kecil, dengan lebar portalnya berupa L. Nah, adik-adik kemarin mengingat bahwa di dalam sendi ada dua reaksi, reaksi horizontal dan juga vertikal. Dan di dalam roll ada satu reaksi, yaitu reaksi vertikal. Nah, kemudian kenapa di dalam slide ini pada tumpuan A tidak muncul reaksi horizontal? Karena komponen gaya luar juga tidak ada yang mengandung komponen gaya horizontal. Nah, langkah-langkahnya bagaimana agar kita bisa memahami portal ini? Sama kita nanti biasanya yang ditanyakan adalah reaksi perletakan, kemudian diagram gaya dalam, yaitu NFD, SFD, dan juga BMD. Oke, nah di sini kita akan mencoba memahami apa yang ada di dalam slide ini, rumus-rumusnya. Jadi ketika kita mengerjakan portal, maka kita harus melihat batang per batang. Jadi mulai dari AD gitu ya, kemudian DC, DC-nya dibagi dua, DE dan juga EC, kemudian dilanjutkan dengan BC. Nah, di sini, di bagian yang pertama ini ada AD. Kenapa ditulis 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan T? Ya, jadi eh, di sini Anda nanti bisa melihat bahwa sumbu yang ke atas ya, yang vertikal itu adalah sumbu Y, gitu ya, sumbu Y. Oke, kemudian eh, NY, apa itu NY? NY itu adalah N itu artinya komponen gaya-gaya yang searah sumbu batang, ya, searah dengan sumbu batang. Yang nanti ini akan menjadi cikal bakal dari NFD atau normal force. Jadi normal force yang arah Y, arah sumbu Y pada batang AD adalah VA ya, karena arahnya eh, ke atas artinya menekan, maka di sini eh, tandanya adalah negatif. Nah, kemudian LY ini adalah komponen gaya geser atau gaya lintang, di mana di dalam batang AD tidak ada gaya lintang. Dan juga MY-nya itu 0, karena tidak ada gaya yang menyebabkan momen. Nah, kemudian untuk yang bentang DE itu dari 0 sampai A ya, 0 sampai A, karena panjangnya ini kan A. Jadi ditulis di situ 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. X-nya nanti bisa Anda ubah-ubah ya nilainya. Nah, di situ juga tidak ada komponen gaya normal. Kemudian ada gaya geser, jadi untuk L ini adalah gaya yang tegak lurus ya dengan sumbu batang atau disebut sebagai gaya lintang yang nantinya akan menjadi cikal bakal SFD. Kalau M jelas ya, ini adalah momen, nanti akan menjadi BMD. Nah,
Kenapa di dalam batang DE itu VA menjadi kayak lintang karena kan dia menyalur ya, menyalur. Ini kan arahnya ke atas, maka di eh, join D di titik D ini juga ke atas. Ini adalah VA, sedangkan VA itu kalau di dalam dalam tinjauan batang DE, dia akan menjadi gaya lintang. Nah, kemudian untuk momen yang terjadi pada jarak X misalnya, X-nya misalnya di sini. Nah, momen di X adalah CA dikalikan X gitu ya, sehingga Anda nanti bisa mendapatkan nilai momennya. Kemudian bisa dilanjutkan untuk EC. EC di sebelah kanan P, maka A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan L. Di mana di situ NX-nya masih 0 karena tidak ada komponen gaya horizontal. Kemudian LX-nya itu ada VA, VA ke atas dan juga P ke bawah. Jadi VA-nya positif, P-nya negatif. Nah, kemudian MX-nya adalah VAX dikurangi P kalikan X min A. X-nya kan berarti segini ya. X. Oke, kemudian untuk bentang BC artinya adalah kolom yang ada di sebelah kanan, itu range-nya itu dari 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan T. Dengan gaya normalnya adalah min VB. Kenapa min? Karena arahnya menekan batang BC. Kemudian LY-nya 0, gaya lintangnya 0, dan juga momennya juga 0. Nah, ini eh, persamaan-persamaan yang ada di sini ini hanya berlaku ketika geometri dari portal kita itu sama persis dan bebannya juga sama persis. Nah, kemudian berikutnya lagi ini adalah eh, bidang N atau NFD, kemudian bidang L ini adalah SFD, kemudian bidang momen ini adalah BMD yang eh, kita dapatkan dari hasil eh, dari perhitungan kita tadi. Oke, berikutnya ya jadi eh, untuk diagramnya ini khusus untuk ke portal dengan geometri dan juga beban titik di titik E tadi seperti ini. Nanti kalau bebannya berubah ya tentu saja nanti bentuk dari diagram-diagram yang ada juga berubah. Nah, kemudian adik-adik juga bisa mempelajari bagaimana kalau beban titiknya ini tidak berada di dalam, tidak bekerja pada balok, tetapi bekerja pada kolom di titik E. Nah, ini Anda bisa menggunakan persamaan kesetimbangan di sini, sigma gaya arah horizontal sama dengan 0, sehingga Anda bisa mendapatkan minus HA, ya ini HA-nya akan ke kiri, jadi minus ditambah K. K adalah beban horizontal itu sama dengan 0, sehingga nilai HA itu sama dengan K. Nah, untuk mencari reaksi di A, reaksi VA, maka Anda menghitung sigma momen di B sama dengan 0, gitu ya. Nanti ada VA kalikan L ditambah K kalikan V ya, K kalikan V. V adalah tingginya ini. Nah, sehingga Anda bisa mendapatkan nilai VA atau reaksi vertikal di A adalah minus K dikalikan V dibagi L. Nah, begitu juga ini lawannya untuk mencari VB, maka Anda bisa menghitung sigma momen di A sama dengan 0, sehingga min VB kalikan L ditambah K kalikan V sama dengan 0, dan didapatkan VB sama dengan K kalikan V dibagi L. Nah, untuk menghitung uh, B dalam diagram NFD, SFD dan juga BMD, Anda bisa menghitung dengan cara yang sama tadi ya, setiap bentang portal. Ya, jadi untuk bentang AE ada di sini, kemudian bentang ED, gitu ya, bentang ED ini adalah
nilai dari diagramnya, kemudian DC, kemudian BC, dan seterusnya. Nanti adik-adik bisa lebih detail untuk memahami itu. Nah, kemudian perbedaannya tadi dengan eh, portal yang kita lihat pertama kan tadi beban titiknya ada di atas gitu ya. Itu berbeda diagramnya dengan ketika kita kasih beban yang ada di samping ya, seperti dalam contoh soal ini. Ini adalah NFD-nya, gitu ya. Dan ini SFD, dan ini adalah BMD. Nilai dari masing-masing di sini, misalnya BMD di sini nilainya berapa, itu Anda bisa menghitung, nah tadi dari persamaan-persamaan yang ada di sini. Tapi ingat persamaan ini akan berubah kalau bebannya juga berubah. Posisi bebannya berubah, eh, atau jumlah bebannya berubah, tentu saja nanti juga hasilnya akan berubah. Nah, kemudian berikutnya lagi, ini ada sebuah portal yang menerima dua buah beban. Bebannya beban titik di sini ya, ada P di titik E, arahnya ke bawah, dan juga ada beban K, beban titik arahnya ke kiri. Nah, langkahnya masih sama ya, Anda bisa menggunakan persamaan keseimbangan, sigma H, kemudian mungkin juga bisa sigma V, kemudian sigma MB untuk mencari VA, kemudian sigma MA untuk mencari VB. Jadi reaksinya dicari. Nah, kemudian dengan prinsip yang sama, Anda bisa meninjau setiap bentang, gitu ya, setiap bentang, dan bisa mendapatkan nilai-nilai yang ada di diagram NFD, SFD, dan juga BMD. Jadi sekali lagi untuk N ini adalah NFD, jadi Anda tidak boleh bingung dengan istilah-istilah ini. L ini adalah SFD, dan M adalah nilai yang ada di BMD. Untuk detailnya nanti Anda bisa mencermati kenapa kok seperti itu ya. Anda nanti bisa kalau momen searah jarum jam berarti tandanya positif, kalau berlawanan negatif gitu. Kemudian untuk N untuk NFD itu kalau yang menekan arah batang tandanya negatif, kalau yang menarik itu tandanya positif. Nah, untuk portal dengan dua buah beban, gitu ya, dengan dua buah beban kita bisa mendapatkan diagramnya seperti ini. Sekali lagi diagram ini akan berubah kalau posisi ada jumlah bebannya juga berubah. Jadi ini NFD, SFD, dan juga BMD. Nah, yang harus adik-adik pahami bahwa besarnya ini, angka-angka yang di sini pada sendi ini harus sama. Jadi untuk angka yang di sebelah kiri dan sebelah atas ini harus sama. Kalau tidak sama, artinya ada perhitungan yang salah ya. Begitu juga untuk BMD di sini. Kalau di sini yang sebelah kiri bentang AD adalah KT, maka pada bentang DC di sini adalah KT juga. Karena itu menyambung ya. Jadi besarnya momen itu sama. Ini kan kalau adik-adik lihat nanti akan menjadi portal itu ya, portal seperti ini. Ini kan kalau dibentangkan gitu kan akan menjadi balok ya, akan menjadi balok. Ini adalah A, D, C, B ya, sama akan menjadi balok dengan bentang panjang. Untuk portal kan hanya ditekuk saja. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika portalnya kita kasih beban merata vertikal, misalnya pada bagian kalau di C-nya. Ini Anda bisa menghitung mencari VA dengan sigma MB. Sama juga mencari sigma MA untuk mendapatkan reaksi VB, mendapatkan reaksi VB. Cuman yang harus diperhatikan adalah karena bebannya beban merata, beban merata, sehingga nanti di dalam peninjauan masing-masing bentang adik-adik juga harus hati-hati ya, khususnya pada bagian yang ada beban meratanya, yaitu bentang DC, di mana momennya
MX, X itu kan jarak tertentu ya, bisa di mana aja tetapi masih dalam range D ke C ya. Di MX-nya nanti adalah VA kali X, VA kan ini ya, VA kali X dikurangi setengah QX kuadrat. Itu, jadi yang harus diperhatikan adalah itu. Kemudian di dalam penggambaran, kan adik-adik ingat, kalau bebannya beban merata, SFD-nya miring ya, miring. Kemudian BMD-nya lengkung. Nah, sehingga pada bentang DC itu nanti akan berlaku SFD-nya miring dan BMD-nya lengkung. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk NFD yang ada nilainya hanya AD dan juga BC, ya, AD dan juga BC. Kemudian ya karena bebannya tadi kan beban merata ada di atas ya, ada di atas sehingga yang ada gaya gesernya atau ada SFD-nya hanya pada bentang DC dan miring ya, miring. Karena tadi saya menginfokan kalau untuk beban merata, SFD-nya miring, kemudian BMD-nya lengkung. Kenapa BMD dan SFD hanya pada bentang DC saja yang ada gambarnya, ada nilainya? Karena pada AD dan CB tidak ada beban yang bekerja. Jadi seperti itu. Oke, kemudian, nah bagaimana kalau beban meratanya itu arahnya horizontal ke kiri pada batang BC, pada batang BC. Langkah pertamanya sama, Anda bisa menggunakan persamaan kesetimbangan untuk mendapatkan reaksinya. Kalau mau mencari HA ya berarti sigma H ya, sigma H. Karena hanya ada dua buah gaya horizontal, yaitu HA si reaksi A dan juga beban merata. Beban merata kan P sepanjang T ya, sepanjang T. T itu tingginya. Ya, tinggi. Oke, kemudian VA Anda bisa dapatkan menggunakan diagram momen sigma MB sama dengan 0. Begitu juga VB ya, VB. Oke. Nah, ini kita nanti bisa menebak bahwa nilai SFD dan BMD-nya nanti ada di mana ya, karena beban yang bekerja kan hanya di BC. Karena beban merata juga masih sama, SFD-nya miring dan BMD-nya lengkung. Nah, nanti masing-masing hitungan masing-masing tentang adik-adik bisa melihat di sini untuk detailnya. Nah, jadi perbedaannya tadi dengan beban yang hanya ada di atas saja, ini akan menyebabkan perbedaan karena kita ada gaya horizontal ya, gaya horizontal yang berupa beban sehingga ini yang akan menimbulkan menjadi NFD. Jadi NFD-nya ada, NFD-nya pada semua bentang itu tergambar gitu ya. Kemudian begitu juga kalau NFD-nya ada, biasanya SFD-nya juga ada. Nah, SFD-nya ada, tapi hati-hati pada bagian beban merata bentuknya mirip. Dan pada bagian BMD itu karena yang miring tadi beban merata ada di BC, maka ini juga lengkongnya di sini. Ini lengkong ya, hati-hati ya, lengkong. Ya, lengkong. Tetapi yang bagian AD dan DC itu lurus ya, lurus. Jadi tidak ada BMD yang lengkung kalau beban yang bekerja pada bentang itu bukan beban merata. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, bagaimana kalau kombinasi ya? Kombinasi beban meratanya, arah kombinasi artinya arah horizontal dan juga vertikal. Yang horizontal ada di bentang BC. Kalau yang vertikal beban meratanya ada di DC, ya. Oke, jadi langkahnya sama. Nanti Anda bisa mengikuti mencari HA, kemudian mencari PA, ini sudah mulai rumit ya, kemudian mencari VB. Jadi kalau beban yang bekerja berbeda gitu ya, misalnya beban meratanya hanya satu dengan beban merata ada dua, tentu saja nanti rumus-rumusnya akan berbeda.
Oleh karena itu, cara mencari rumus itulah yang adik-adik harus pahami. Oke, berikutnya lagi ini nanti Anda bisa melihat untuk masing-masing bentangnya karena tidak jauh berbeda karena yang membedakan hanyalah gaya yang bekerja akibat penambahan beban. Nah, kita akan tunjukkan bagaimana bentuk diagramnya kalau portal kita itu dikasih beban merata yang di DC dan juga BC. Nah, inilah yang terjadi gitu ya untuk NFD-nya. Kemudian SFD, hati-hati tadi bebannya kan di kedua bentang ya. Jadi di atas ini ada beban, kemudian di sebelah eh, kolom kanan juga ada beban seperti ini. Nah, jadi yang miring ini adalah BC dan juga DC gitu ya. Kemudian sama juga yang ini dia lengkung, kemudian ini juga lengkung. Ini lengkung ya, lengkung. Ya, lengkung. Kalau yang AD itu tidak lengkung ya, AD eh, miring biasa untuk BMD. Oke, jadi seperti ini variasinya. Nah, adik-adik juga bisa mencoba bagaimana kalau ada sebuah portal, kemudian di sini bentangnya adalah 6 meter ya, dikasih beban di tengah, di titik E sebesar 10 kilonewton, tinggi portalnya 4, kemudian di bagian sendi tumpuan B, dikasih beban horizontal ke kiri 5 kilonewton. Nah, langkahnya nanti adik-adik adalah mencari reaksi dulu HA, BA, dan juga BB ya, menggunakan persamaan kesetimbangan. Setelah itu baru mencari besarnya gaya dalam yang digambarkan dalam NFD, SFD, dan juga BMD. Oke, jadi itu kemudian nanti Anda bisa mencoba mencari eh, jawabannya ya, mencari jawabannya dan kemudian di dalam PPT ini sudah ada nilainya. Nanti Anda bisa cek apakah nilai Anda sesuai dengan gambar yang ada di slide ini ya. Ini adalah NFD, kemudian SFD dan juga BMD. Oke, jadi itu kemudian ada juga contoh untuk soal dengan beban merata yang ada di DC dan juga BC. Angkanya juga ada, nanti Anda bisa sambil menghitung gitu ya, menghitung. Kalau untuk hasilnya sudah langsung ada ya, ini NFD-nya, kemudian ini SFD dan juga BMD. Nanti Anda bisa cross check ya. Kalau yang ada peneratanya kan di DC sama BC ya. Jadi hati-hati ini melengkung ya. Ini melengkung, kemudian ini juga melengkung, melengkung ya. Kemudian ini miring ya, miring. Jadi garis, kemudian ini juga miring. Miring. Nanti Anda bisa gunakan penggaris ya untuk nah ini. Kalau angkanya nanti bisa di cross check ya apakah sudah sesuai atau belum. Oke, kemudian ini juga ada contoh di sini, contoh sebuah portal. Jadi portal itu tidak bentuknya tidak hanya seperti soal-soal sebelumnya tadi ya, seperti ini gitu ya. Tapi kalau ada struktur yang terdiri dari balok dan juga kolom itu juga termasuk portal. Nah, misalnya ada di sini ya, ada di sini ini ada sebuah balok ya, baloknya itu dari D E ke B ya, D E ke B. Kemudian dikasih kolom ya, dikasih kolom AE, kasih beban 2 ton di titik C, kemudian ada beban merata di atas sebanyak 2 ton meter. Nah, jadi Anda nanti bisa melihat di join A ada sendi. Di situ ada dua reaksi RAV dan juga RAH.
Kemudian di titik B karena ada bulatan seperti ini artinya adalah roll ya, artinya adalah roll. Kalau roll maka hanya ada satu reaksi. Langkahnya bagaimana? Sama seperti tadi, Anda hanya butuh menghitung reaksi. Reaksi RAH, kemudian RAV, dan juga RBV. Caranya bagaimana? Ya sama ya, Anda kalau mencari RAH berarti pakai sigma H, sigma gaya arah horizontal. Mencari RAV pakai sigma MB, sama dengan 0. Kemudian mencari RBV pakai sigma MA sama dengan 0. Angkanya nanti Anda bisa mempelajari sendiri. Nah, kemudian bagaimana, mungkin ada istilah free body diagram. Ini adalah diagram yang menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada suatu member, pada suatu batang. Nah, ini Anda bisa menggambarkan, ya, ini tadi kan reaksinya ya, reaksi di A yang horizontal 2 ton, yang vertikal 12 ton. Kemudian 12 ton ini akan mendapatkan reaksi di sini akan terjadi 12 ton juga, besarnya sama, arahnya berlawanan. Oke, kemudian ini reaksi ini juga bisa dicari ya dari bentang ini. Dia kan kalau dipotong layaknya sebagai cantilever. Kemudian yang balok ini ketika Anda cari, besarnya kan tadi 2 ton ya, 2 ton meter, panjangnya adalah ini 8 meter ya. 8 meter ini 8 meter. Sehingga resultanya kan Anda bisa mencari ya, ini sebenarnya adalah 2 kali 8 ya 16 ton. Nah, 16 ton kalau baloknya adalah simetris, pasti di sebelah kiri 8 ton, sebelah kanan juga 8 ton. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian setelah kita bisa mendapatkan seluruh gaya-gayanya, kita nanti bisa menggambarkan diagramnya SFD-nya, kemudian NFD-nya, gitu ya. Kemudian juga BMD-nya. Oke, jadi untuk materi terkait dengan portal, kiranya cukup dulu sampai di sini. Nanti adik-adik bisa mencoba latihan-latihan yang ada dan juga tugas yang berkaitan dengan portal yang masuk di dalam mata kuliah statika. Baik, kiranya cukup dulu untuk kuliah kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.